Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Yo, apa kabar lur? Sehat-sehat kabeh yo. Masker masih pakai? Kalau nggak pakai tak selentik lek-lekan mulur. Balik mana ambil aku Icang seperti biasa sesuai salah satu requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film yang mendapatkan banyak penghargaan Oscar. Bergenre biografi histori drama. Film ini berjudul The Social Network tahun 2010. Sudah tahu film ini? Sudah dong pastinya. Sepak terjangnya teman sekelasku SMA lur, pendiri Facebook Cak Mark Zuckerberg. The Social Network bercerita tentang seorang anak kuliahan Harvard yang sangat cerdas namun cukup brengkes. Sampai akhirnya ada satu momen yang membuat dia mendapatkan ide brilian untuk mendirikan Facebook. Penasaran bagaimana kebrengkesannya? Ya wis kita langsung gas pantun aja. Yo bule sari tatoan keong. Monggo sekecaaken. Now, with over 75,000 members. Like a glottal stop. Guess what is this? Everything's great. Just need to find you, Mark Zuckerberg. Pada tahun 2004, Mark Zuckerberg yang saat itu masih menjalani kuliahnya di Universitas Harvard jurusan ilmu komputer lagi ngobrol-ngobrol dengan pacarnya bernama Erika Albright. Masalahnya omongan Mark ini berat banget kayak dosa kalian lur. Dia juga mengomentari kata-kata Erika yang kosakatanya salah dan mengejek Erika yang hanya kuliah di Boston University. Tersinggunglah Erika dan akhirnya putus dengan Mark saat itu juga. Have a robot, so we're even. I think we should just be friends. I don't want friends. I was just being polite. It'll be because you're an asshole. Mark yang galau habis putus kembali ke asramanya dan langsung membalas perbuatan Erika dengan menjelek-jelekan namanya di blog miliknya. Ukuran BH-nya kecil lah, wah macam-macam. Karena kejengkelannya inilah Mark malah dapat ide untuk membuat website bernama Fastmatch yang bisa membandingkan dua foto cewek-cewek kampus Harvard. Lalu orang-orang bisa memilih dan meranking mana yang lebih seksi. Pertama yang dibutuhkan adalah foto-foto cewek se-Harvard. Maka dari itu Mark akan menghack database mahasiswa dari tiap asrama kampus yang memiliki sistem pengamanan sangat ketat. Hah, gitu aja bangga. Indonesia dong bobol Israel. Dengan izinnya Mark berhasil membobol semua server asrama. Meskipun begitu, Mark masih membutuhkan algoritma perankingan dan untungnya ada sahabatnya Eduardo yang bisa membantunya. Eduardo pun akhirnya memberikan algoritma yang dibutuhkan dan dalam waktu singkat situs Fastmatch melejit dan populer di kalangan mahasiswa-mahasiswa Harvard. Sedangkan para mahasiswi menganggap situs itu merendahkan kaum wanita. Di satu sisi, Erika melihat tulisan blognya Mark yang sudah mempermalukannya. Karena hal itulah Erika jadi dibully beberapa teman-temannya. Erika, is this yours? I stole it from a tranny. Right. Fastmatch sudah dibuka 22.000 kali dalam waktu 2 jam. Saking ramenya lur, sampai-sampai jaringan internet di Harvard lumpuh. Karena sudah menghack dan mengambil identitas mahasiswi secara ilegal, maka Mark dijatuhkan sanksi masa percobaan akademik selama 6 bulan. Pejabat-pejabat kampus jajasan rapi, si Mark malah jaketan sendalan doang dong. Bagus. Bukannya menyesal atau minta maaf, Mark malah ngomong kalau seharusnya dia mendapatkan penghargaan. Karena secara tidak langsung, Mark berhasil menemukan kekurangan dari sistem keamanan jaringan kampus Harvard. Ya, bener juga sih. I'm sorry? I don't understand. Which part? I believe I pointed out some pretty gaping holes in your system. Kejadian malam itu sampai viral di koran kampus dan diketahui oleh si kembar Tyler dan Cameron Winklevoss, juga temannya bernama Devia. Berita menyebutkan Mark yang bisa meretas 7 asrama kampus dalam waktu singkat sambil nulis di blog dalam kondisi mabuk pula. Wah, ini orang kita cari-cari selama ini, kata Devia. Setelah itu si kembar langsung mendatangi Mark dan mengajaknya ke kediaman mereka untuk membicarakan sebuah ide. Ternyata mereka bertiga sudah mencari informasi tentang Mark yang juga pernah membuat situs course match untuk mencari teman-temannya ngambil kuliah apa aja. Lalu saat SMA, Mark juga pernah membuat aplikasi yang bisa mengenali selera musik seseorang dan Microsoft pernah mau membelinya. Tapi Mark nggak ada niatan untuk dijual, luar biasa. Mereka bertiga pun memberitahu sebuah ide, gagasan, terobosan menarik yang akan mereka kerjakan, yaitu sebuah website bernama Harvard Connection. Cara kerjanya sama kayak Friendster lur, bisa bikin halaman profil semaunya, gonta-ganti foto, gonta-ganti bio, macam-macam lah. Yang membedakan dari Friendster dan MySpace adalah web ini khusus eksklusif hanya untuk mahasiswa Harvard saja. Maka dari itulah mereka ingin Mark bisa bergabung sebagai kreatif programmernya agar nama Mark kembali baik di mata Harvard dan para gadis-gadis di sana. Belum selesai ngomong tiba-tiba Mark langsung setuju aja ya kan. Ada yang mencurigakan ini. Write the code and we'll provide all the... I'm in. What? I'm in. Awesome.
Scene pun lompat ke Mark yang sedang dituntut oleh 4 orang ke persidangan. Mereka adalah Winklevoss bersaudara, Divya, dan juga sahabatnya sendiri, Eduardo. Terlihat si kembar dan Divya yang sepertinya nggak terima ide Harvard Connection-nya dicolong dan diganti sama Mark menjadi Facebook atau yang dulu namanya The Facebook. Sedangkan pengacara Eduardo terus bertanya kapan Mark memberitahukan ide membuat The Facebook ke Eduardo. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sabar, belum dijelasin di sini. Kita lanjut ke saat Mark ngomongin ide The Facebook ke Eduardo. Malam itu Mark ngajak ngobrol Eduardo 4 mata ketika dia lagi pesta perkumpulan mahasiswa Yahudi. Mark mengatakan jika mahasiswa-mahasiswa suka dengan face mask bukan karena ada foto-foto cewek seksi, tapi karena mereka kenal dengan cewek-cewek tersebut. Ide inilah yang mau dibangun oleh Mark untuk membuat profil, foto, biodata, dan lain-lain semua orang di dunia secara online. Tapi semua itu bisa dilihat secara eksklusif, follow-followan lur maksudnya. Kalau nggak saling kenal atau nggak diundang atau nggak di-follow ya mereka nggak bakal bisa lihat aktivitas dan lain-lainnya dari orang tersebut. Seperti ide eksklusivitas si kembar dan Divya yang hanya untuk Harvard saja. Tapi kalau ini jangkauannya seluruh dunia dan eksklusivitasnya diubah jadi perseorangan antar teman, keluarga, pacar, mantan calon pacar, dan lain-lain. Di sini Mark nggak perlu nge-hack lagi kayak di FaceMesh karena orang-orang sendirilah yang bakalan ngisi data diri mereka dan jelas itu legal ya kan. Eduardo pun sangat-sangat tertarik dengan ide Mark karena orang-orang pasti kepo dengan kehidupan sosial teman-temannya atau bahkan orang lain. Meskipun untuk membuat ide ini butuh puluhan ribu baris coding, Eduardo paham jika Mark ingin mengerjakannya sendirian dan gak ngajak dua teman sekamarnya yang seorang programmer, Dustin dan Chris. Sedangkan Eduardo yang cukup sultan diminta menjadi pemodalnya karena butuh biaya cukup besar untuk menyewa server dan membuat situsnya menjadi online. Bagi hasil 70-30 ya bro, Eduardo diminta memodali $1.000 dan dia akan menjadi co-founder plus CFO atau Chief Financial Officer. Dengan kata lain penanggung jawab finansial atau keuangannya. Oke deal kata Eduardo. Ternyata di titik itu Mark sudah merencanakan untuk nantinya memecat Eduardo dari perusahaan karena dia iri Eduardo bisa masuk ke Phoenix, sebuah klub paling bergengsi di Harvard. Setelah itu kurang ajarnya Mark alasan terus ke si kembar dan Divya kalau dia lagi sibuk lah, nggak ada waktu buat ketemu lah, mencret seminggu lah, wah macam-macam pokoknya. Padahal dia lagi ngembangin situsnya sendiri lur. Dan di saat yang sama Eduardo lagi sibuk di ospek sama klub Phoenix. Sampai akhirnya 39 hari setelah Mark ketemu sama si kembar dan Divya, tepatnya tanggal 11 Januari 2004, Mark sudah mendaftarkan domainnya yang dinamai The Facebook. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Kalau cuma profil bio ya kurang menarik ya kan. Lalu di tanggal 4 Februari seorang mahasiswa bertanya ke Mark apakah teman sekelasnya Mark bernama Stephanie udah punya cowok atau belum. Celing, muncullah ide brilian yaitu mencantumkan status. Dengan begitu pria-pria ganas di muka bumi ini akan langsung tahu mbak-mbak incarannya udah punya cowok atau belum. Jadi enak, nggak perlu kenalan, tanya-tanya nggak usah, udah tahu kalau jomblo langsung cangkul ya kan. With a sign on them that says something. Mark? Sesampainya di asrama sudah ada Eduardo dan Mark pun langsung cepat-cepat menambahkan status. Untuk promosi di awal-awal Eduardo diminta menyebarkan alamat website The Facebook ke email teman-temannya di klub Phoenix dan The Facebook untuk pertama kalinya mengudara dengan Eduardo sebagai co-founder dan CFO sedangkan Mark sebagai CEO-nya. Eduardo Severin, co-founder and CFO. Yeah. You have no idea what that's gonna mean. The site's live. You know, let's go get a drink and celebrate. Dalam waktu singkat 650 mahasiswa Harvard sudah terdaftar di The Facebook dan Divya mengetahui itu dari inbox email pacarnya. Jelas dia ketar-ketir dan langsung memberitahu si kembar Cameron dan Tyler. Mereka pun menelpon pengacara ayahnya si kembar dan berencana untuk menuntut Mark. 2 minggu kemudian kata-kata Facebook aku ya sudah sering diucapkan di lingkungan Harvard. Jadi kayak WA aku ya gitu lur. Nama Mark dan Eduardo pun mendadak terkenal di kampus. Bahkan ada 2 mahasiswi yang ngajak kenalan. Nice to meet you. Facebook thing when you get home. Maybe we can all go out and grab a drink. Sure. Awesome job with the Facebook. Awesome job. Thanks. Saking populernya The Facebook, Eduardo ingin mengkomersilkannya dengan memasang iklan. Tapi Mark nggak setuju karena itu belum saatnya dan kekerenan The Facebook bisa hilang. Ya masa lagi enak-enak kepo profil orang, keluar iklan tokel atau iklan pembesar badan, kan nggak enak kan lur. Sampai akhirnya Eduardo melihat surat dari si kembar dan Divya yang menyatakan jika Mark telah mencuri ide mereka dan bisa berurusan dengan hukum. Eduardo pun merasa tersinggung karena dia yang juga sebagai pemilik nggak diberitahu surat tersebut. Tapi Mark bilang kalau itu bukan masalah besar, makanya aku nggak ngomong ke ente. Nggak ada satupun kode dari mereka bertiga untuk Harvard Connection yang aku pakai di The Facebook. Santai aja bro, aku cuma ngembangin ide dari mereka aja, kata Mark. Setelah perdebatan selesai, malam itu mereka pun lanjut aselole dengan 2 mbak-mbak tadi di WC sebelahan pula. Krik.
Setelah perazololian selesai, Eduardo pun pacaran dengan Christy. Sampai akhirnya Mark melihat Erika di bar tersebut dan berniat ngobrol berdua untuk meminta maaf. Dengan cukup arogannya, Mark sempat menyinggung tentang The Facebook, tapi Erika nggak tahu The Facebook itu apa dan sudah nggak ada kata maaf lagi karena Erika sangat tersinggung dengan tulisan Mark di blognya yang telah memfitnah dan mempermalukannya. Itulah kali terakhir Mark bertemu dengan Erika dan rasa amarahnya lah yang membuat Mark ingin melebarkan sayap The Facebook ke tempat lain yaitu Yale, Columbia, dan Stanford. Juga akan memasukkan berita ekspansi The Facebook ke korannya Boston University. Tujuannya jelas biar Erika tahu dan semakin panas, ya kan? Dustin diangkat menjadi wakil presiden sekaligus kepala pemrograman, sedangkan Chris menjadi direktur publisitas. Di lain tempat, seorang bilioner muda bernama Sean Parker, pemilik website musik gratis bernama Napster, habis berhasil-oleh dengan mbak-mbak kampus Stanford. Ketika dia mau cek email di laptopnya mbak-mbak itu, tanpa sengaja dia ngeliat website The Facebook. Disitulah Sean sangat tertarik dengan website tersebut dan akan langsung mengontak Mark. It's really awesome, except it's freakishly addictive. Seriously, I'm on. Everything's great. Just need to find you, Mark Zuckerberg. Kabar Facebook yang memperluas jangkauannya akhirnya sampai ke telinga Divya and the Gang. Udah nggak ada kompromi lagi lur, karena surat peringatan nggak mempan. Mereka pun akan benar-benar menuntut Mark. Tapi sebelum itu akan melaporkannya terlebih dahulu ke rektor Harvard. Mereka yakin rektor akan merespon dengan baik karena mereka adalah mahasiswa terbaik dengan IPK 3,9, berasal dari keluarga terpandang dan berprestasi sebagai atlet dayung. Alih-alih mendapatkan respon yang positif, rektor malah menganggap kasus itu hanyalah masalah sepele yang bukan urusan universitas. Rektor nggak peduli dia pakai jalur orang dalam dari bapaknya, tetap aja nggak ada perlakuan khusus untuk mereka. Rektor juga menganggap website yang berpotensi jutaan dolar itu hanyalah imajinasi si kembar aja. Loh, ente belum tahu ente, Pak. This idea is potentially worth millions of dollars. Millions? Yes. You might just be letting your imaginations. You don't get special treatment. We never asked. I don't see this as a university issue. Of course this is a university issue. I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project. You would? Yes. Thank you very much for your time, sir. I'm 35-year-old doorknob. Sebagai penanggung jawab finansial atau CFO dari The Facebook, Eduardo pun berusaha mencari pengiklan dan mereka bertemu salah seorang direktur perusahaan. Tapi kurang ajarnya si Mark ini lur, karena emang dia belum mau membisniskan The Facebook, makanya kelakuannya pas presentasi kayak begini. Now, with over 75,000 members. Like a glottal stop. Guys, what is this? Setelah itu mereka pun lanjut ke New York untuk bertemu dengan Sean Parker di sebuah restoran mahal. Kali ini semangat Mark menggebu-gebu karena Sean menciptakan Napster saat di umur 19 tahun. Tapi menurut Eduardo mereka nggak butuh Sean karena background karirnya yang sudah membangkrutkan 2 perusahaan termasuk Napster itu sendiri dan pernah berurusan dengan narkoba. It isn't a business yet. That's tough for me, because my job. Never mind. Killer fashion. He's had a reputation with drugs. He also founded the companies. We don't need him. 25 minutes late. He founded Napster when he was 19. He could be late. He's not a god. It must be Eduardo and Christy and Mark. Great to meet you. Great to meet you. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Sean menceritakan sepak terjang karirnya yang terkesan sangat hebat, kehidupan mewahnya dan teman-teman miliardernya. Mantuk-mantuk aja si Mark ini ya kan. Sedangkan Eduardo udah malas dengerin omongannya yang arogan dan penuh tipu muslihat. Sean juga nggak setuju ide memasukkan iklan dari Eduardo dan berpikiran untuk mengkerenkan The Facebook terlebih dahulu, sama seperti pemikiran Mark. Bisa aja ngambil hatinya inti ya. Sampai nantinya mereka bisa mendapatkan ikan besar dan The Facebook nantinya bisa bernilai 1 miliar dolar. Mark pun sangat terkagum-kagum dengan perkataan Sean dan sebelum pergi, Sean mencetuskan ide untuk mengganti nama The Facebook menjadi yang sudah kita kenal saat ini, yaitu Facebook. Drop the, just Facebook. It's clean. Walaupun pendapat mereka sudah saling berseberangan, Mark masih tetap minta modal ke Eduardo karena Facebook sudah mendapatkan 150.000 pengguna saat itu dan akan merekrut 2 anak magang lalu berencana pindah ke Silicon Valley, California. Tujuannya apa sudah jelas untuk mendekati Sean yang rumahnya berada di dekat sana. Eduardo pun akhirnya menyuntikkan modal lagi dan membuka rekening baru dengan 18.000 dolar di dalamnya. Lalu perekrutan anak magang dilakukan dengan lomba hacking yang sangat ketat dan harus dalam kondisi kobam. Here. What is this? I opened a new account and put $18,000 in it. Beauty? Every 10th line of code written, they have to trick a shot. And hacking's supposed to be stealth, so every time the server detects an intrusion, minutes to get root access to a Python web server, expose its SSL encryption, and then intercept all traffic over it. Welcome to Facebook.
Setelah itu dalam waktu 3 bulan Mark dan timnya lanjut kerja di California, sedangkan Eduardo akan mencari pengiklan di New York. Tak lama kemudian Sean pun mampir ke kantor barunya Mark dan terlihat ekspresinya yang sangat bahagia karena Eduardo nggak ada di sana. Malamnya mereka pun pergi ke sebuah klub dan di sana Sean menyanjung perusahaan Facebook yang akan bernilai miliaran dolar. Juga semakin mengompori Mark karena temannya Eduardo yang malah sibuk ngurusin pengiklan di New York, bukannya ngurusin perusahaan bernilai miliaran dolar. Sean pun berniat menyebarkan Facebook ke dua benua dan Mark akhirnya ingin Sean bergabung dengannya. Setelah 3 bulan lamanya, Eduardo akhirnya datang ke markas Facebook di Silicon Valley. Karena Mark lupa nggak jemput di bandara, dia harus balik sendirian dan basah kuyup. Terkejut lah dia ngeliat Sean ada di sana dan kondisi kantor yang ada mbak-mbak gemes nggak jelas. Lalu Mark pun datang menyapanya tanpa rasa bersalah dan malah nunjukin fitur baru Facebook yang bernama Wall, yang bikin tambah emosi lagi lur. Sean bilang kalau mereka sudah mendapatkan calon investor besar, yaitu dari Peter Thiel. Karena merasa Sean terlalu ikut campur dan Eduardo nggak ikut dilibatkan, Mark pun diajak ngobrol 4 mata dan terjadilah percecokan di antara mereka. Eduardo merasa dia sudah susah payah mencari pengiklan di New York karena dia seorang CFO, sedangkan Mark merasa kerja Eduardo nggak menghasilkan apa-apa dan malah Sean yang bisa membantu mengembangkan Facebook sangat cepat, bahkan mendapatkan calon investor dengan pendanaan sangat fantastis dan Facebook sudah meluas sampai ke 5 negara di Eropa. Mendengar itu Eduardo pun semakin kecewa dengan sikap Mark dan menyetop suntikan modalnya. You're in New York. I'm in New York riding subways 14 hours a day trying to find out. I'm aware of that. Mark, I'm the CFO. We need more programmers and we need more money, and he said Freeze this bank account and cancel all existing checks and lines of credit. Setelah itu Sean dan Mark mendatangi Peter dan alhamdulillahnya mereka mendapatkan investor besar pertamanya dengan dana sebanyak $500.000. Juga pembuatan struktur saham bagi perusahaan Facebook untuk memungkinkan para investor lainnya bergabung. Di lain tempat, Eduardo yang lagi tidur tiba-tiba didatangi Mbak Christy. Karena memang pada dasarnya si Christy ini cemburuan dan overprotective, dia nggak terima telepon sama SMS-nya nggak direspon. Padahal tadi Eduardo masih ribet sama masalahnya, astaga. Bahkan Christy mempermasalahkan status hubungannya di Facebook yang masih single. Padahal ya karena dia nggak tahu cara gantinya aja lur, lebay kan memang kan. Eduardo pun memberikan hadiah shawl ke Christy dan tak lama kemudian Mark menelponnya. Mark sangat marah soal pembekuan rekening yang dilakukan oleh Eduardo karena itu bisa menyebabkan server dimatikan sejenak jika mereka nggak punya uang. Meskipun server mati sebentar, tapi itu bisa berpengaruh ke reputasinya Facebook. Lalu tiba-tiba, Holy shit. sangat-sangat barbar sumpah si Christy. Eduardo pun berusaha mematikan api sambil terus ngobrol dengan Mark. Mark bilang jika Facebook berhasil mendapatkan pendanaan dari Peter dan dia membutuhkan Eduardo pergi ke San Francisco untuk menandatangani berkas-berkas yang diperlukan. Eduardo pun akhirnya setuju pergi ke sana dan di saat yang sama dia menyelesaikan hubungannya dengan Mbak Christy yang super overprotective mampus. I'm on my way. Yeah. we did it. Also, I'm breaking up with you. Sesampainya di San Francisco, Eduardo diminta menandatangani kontrak-kontrak yang ditawarkan perusahaannya Peter. Salah satunya adalah penukaran kepemilikan saham. Saham Eduardo dinaikkan dari sebelumnya demi kemudahan pencairan untuk investor baru nanti. Dalam bisnis itu wajar aja lur, dan Eduardo langsung menandatanganinya. Disebutkan pula perubahan kepemilikan saham yang lainnya, termasuk Sean yang juga sudah memiliki saham sebesar 6,47% di Facebook. Setelah itu Mark memutuskan untuk nggak kuliah dulu 1 semester dan berpisah dengan Eduardo yang masih harus melanjutkan aktivitasnya. Mark pun mengatakan jika Eduardo harus datang sekitar bulan November atau Desember karena ada pesta besar-besaran ketika Facebook sudah mencapai 1 juta anggota. Dan singkat cerita, di akhir November Mark mengemail Eduardo untuk datang pesta 1 juta anggota dan juga ada pertemuan bisnis yang penting katanya. Eduardo pun akhirnya datang ke kantor Facebook yang baru dan ternyata dia diminta menandatangani sebuah perjanjian di mana sahamnya diturunkan menjadi 0,03%. What is this? Well, as you know, we had some new investors that have come. What is this? Yes. How about now? You still wired in? What was your ownership share diluted down to? 0.03%. What was Peter Thiel's ownership share diluted down to? It wasn't. What was Sean Parker's ownership share diluted down to? It wasn't. What was Mr. Moskowitz's ownership share diluted down to? It wasn't. What was Mr. Zuckerberg's ownership share diluted down to? It wasn't. Ini semua terjadi karena datangnya investor baru dan itu artinya Eduardo sudah tidak punya power di Facebook atau bahasa halusnya ya didepak lah ya kan. Eduardo pun menduga dia dikhianati sahabatnya sendiri hanya karena Mark iri Eduardo dulu pernah masuk ke klub Phoenix dan juga sempat membekukan rekeningnya. Di titik inilah Eduardo menuntut Mark dengan nominal $600 juta. Which I am. You better lawyer up, asshole. I'm coming back for everything. Tell me this isn't about me getting into the Phoenix. Parade around in your ridiculous suits pretending you were running this company? Sorry! My Prada's at the cleaners! Here's your $19,000. I wouldn't cash it though. I drew it on the account you froze.
Mark nggak suka dengan perlakuan Sean yang sangat kasar dan tidak etis ke Eduardo. Sampai akhirnya Facebook mendapatkan 1 juta anggotanya dan akan merayakannya dengan berpesta. Tapi terlihat raut wajah Mark yang masih kepikiran dengan sahabatnya Eduardo. Mackie. Yes, sir. Refresh. Seperti biasa, Sean pun merayakan pesta bersama mahasiswi-mahasiswi magang dan lagi-lagi memakai narkoba. Di saat yang sama, polisi pun datang ke sana membubarkan pesta dan Sean pun ditangkap karena ketahuan menggunakan narkoba. That's not mine. Okay, we're gonna need identification. Sean pun meminta bantuan Mark untuk mengeluarkannya dari sana karena menurutnya ini ulah Eduardo atau entah siapa yang gak suka sama dia. Padahal ya emang dia yang bawa sendiri lur, masih aja mau jokin Eduardo ya kan. Ternyata diam-diam Mark lah yang memanggil polisi-polisi tadi dan terbukti Sean masih menggunakan narkoba yang pastinya itu gak bagus buat reputasi Facebook ke depannya. Mark pun akhirnya memecat Sean dari perusahaan dan dia sangat menyesal telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Go home, Sean. Film pun berlanjut ketika Mark menunggu para pengacara untuk melanjutkan interogasi kasus tersebut dan ternyata mereka memilih untuk menyerah asalkan Mark harus membayar lebih banyak. Si kembar Winklevoss menerima $65 juta dan menandatangani perjanjian tutup mulut. Sedangkan Eduardo menerima uang yang tidak diketahui nominalnya dan jabatannya sebagai co-founder Facebook juga dikembalikan. Pada tahun itu Facebook memiliki 500 juta anggota yang tersebar di 207 negara dan perusahaan Facebook sudah bernilai $25 miliar yang membuat Mark menjadi miliarder termuda di dunia. Di akhir film, terlihat Mark yang membuka akun Facebook mantannya Erika dan merequest untuk menjadi temannya. Mark pun terus merefresh laptopnya, berharap Erika akan menerima permintaan pertemanannya. Abu Yar, Anda mau jadi miliarder? Solusinya, jagalah lilin sepanjang malam. Faktanya film ini nggak 100% bener lur. Menurut pengakuan Mark sendiri pada tahun 2010 lalu, beberapa yang fakta adalah karyanya pernah mau dibeli sama Microsoft, itu bener. Desain kantornya Facebook yang cukup mirip dan juga selalu sendalan kemana-mana. Kalau yang tidak sesuai atau cukup tidak sesuai kayak tuntutan hukum yang nggak selama itu prosesnya. Sosok Mark yang digambarkan culun dan kuper padahal dia pernah jadi kapten tim anggar. Dan yang paling menyakitkan hatinya ketika seolah-olah Facebook didirikan untuk menarik perhatian para gadis-gadis. Padahal Mark sudah pacaran sama istrinya sekarang jauh sebelum memulai Facebook. Ya kalau ngikutin versi aslinya Mark 100% lur, nggak ada gimmick, nggak ada yang dilebay-lebayin. Ya inti bakalan nonton film ini full 2 jam ngeliatin Mark ngoding doang ya kan, mau inti. Per Februari tahun ini pengguna aktif Facebook di seluruh dunia sebanyak 3,3 miliar jiwa. Meskipun uangnya udah bejibun nggak karuan lur, tapi Mark dan istrinya tetap memilih hidup sederhana. Emang inti hidup nggak karuan tapi uang sederhana. Ya wis gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk berkhianat kepada teman. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.